Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 Ilmu Dakwah. Di sini saya sendiri yaitu Ahmad Marwazi dengan NIM 050. Dan di sebelah saya ada Assalamualaikum warahmatullahi dengan NIM 051. Dan saya Dina Nafadila Ramadsyah dengan NIM 048. Baik, di sini kita akan membahas tentang peran dakwah dalam pengembangan masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa definisi pengembangan masyarakat dan pemberdayaan ya menurut Jim Ivey dalam bukunya Community Development mengungkapkan bahwa istilah pengembangan atau pembangunan sama-sama berasal dari kata development. Jika semua aspek ajaran Islam diterapkan dan diintegrasikan dalam kehidupan keluarga atau usah, kelompok sosial atau jamaah dan masyarakat atau umat, secara terminologi dapat disebut sebagai perkembangan masyarakat Islam. Sedangkan pemberdayaan ialah mengembangkan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan dengan cara memberikan bantuan berupa material dan pengembangan swadaya berupa pelatihan yang membuat masyarakat bisa membangun dirinya sendiri melalui dukungan yang diberikan. Jadi, para masyarakat tidak selalu menggantungkan diri kepada sang pemberi bantuan, yang dimana itu menjadi penyebab mematikan kreativitas masyarakat. Selanjutnya, saya di sini akan membahas tentang peran agen pengembangan masyarakat. Menurut Mardikanto dan Purwoko, individu yang bertugas sebagai agen pemberdayaan masyarakat disebut sebagai fasilitator. Fasilitator merupakan orang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Nah, dalam proses pengambilan ide baru, agen perubahan dapat memainkan 7 peran. Yang pertama ada membangkitkan kebutuhan akan perubahan di antara penduduk. Yang kedua ada membina relasi yang memungkinkan pertukaran informasi dengan masyarakat. Yang ketiga ada melakukan diagnosis terhadap masyarakat, yaitu mengidentifikasikan dan merumuskan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, membangkitkan keinginan yang kuat di kalangan masyarakat penduduk untuk berubah. Selanjutnya ada mengimplementasikan aspirasi masyarakat menjadi tindakan konkret. Yang selanjutnya ada menstabilkan proses pembentukan ide-ide baru dan mencegah terhenti. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Dina. Jadi ada 5 peran penting untuk dipahami oleh pekerja sosial yang akan melakukan pendampingan sosial yang menurut Parson Jorgensen Hernandez. Yang pertama itu ada pendukung, yang kedua itu ada perantara, yang ketiga itu ada penengah, dan yang keempat itu ada advokat, dan yang kelima ada penjaga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang urgensi dakwah dalam pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan adalah usaha untuk memberikan dorongan dan dukungan kepada individu atau kelompok yang kurang mampu atau kurang beruntung dengan tujuan mengubah situasi sosial yang kurang baik menjadi lebih baik, atau meningkatkan kemampuan orang-orang tersebut sehingga mereka memperoleh pengetahuan dan kekuatan yang cukup mempengaruhi kehidupan mereka sendiri dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatian mereka. Nah, dakwah merupakan tanggung jawab dan tindakan diemban oleh para pengganti pewaris Nabi secara umum atau secara keseluruhan. Dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada dakwah bilisan atau yang melibatkan penyampaian dakwah secara verbal seperti dalam ceramah, khutbah, seminar, dan diskusi. Dan yang kedua itu ada dakwah bilhal yang mencakup penyampaian dakwah melalui contoh atau perbuatan nyata. Terus yang ketiga itu ada dakwah bil kalam yang melibatkan penyampaian. Dakwah ini diperlihatkan oleh Nabi SAW ketika tiba di Madinah. Nah, pemberdayaan masyarakat ini bertujuan untuk mengurangi yang namanya disparitas ekonomi dan masalah sosial lainnya seperti kemiskinan, kebodohan, amoralitas, dan berbagai jenis kejahatan. Dalam konteks ini, dakwah ini memiliki peran yang penting dalam menemukan solusi untuk masalah-masalah pembangunan masyarakat. Pentingnya individu yang mandiri bagi masyarakat. Mandiri juga ditekankan, yaitu individu mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Nah, Islam ini memiliki 5 prinsip untuk pemberdayaan masyarakat. Yang pertama itu ada prinsip keadilan yang mendorong orang untuk orang kaya seperti orang kaya, terus berbagi kekayaannya kepada orang yang kurang beruntung. Terus ada juga prinsip kesetaraan yang dimana prinsip ini itu menegaskan bahwa status sosial itu tidak mempengaruhi hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga itu ada ide partisipasi yang dimana prinsip ini itu menekankan pentingnya kerjasama dan dukungan terhadap inisiatif yang bermanfaat. Terus yang keempat itu ada prinsip
penghargaan yang dimana individu ini harus menghargai atau memberi lebih daripada yang meminta, sejalannya dengan ajaran agama yang mendorong untuk usaha dan kerja keras. Dan yang terakhir ini ada konsep bantuan sosial yang dimana ini tuh mendorong semua orang untuk saling membantu dalam membuat program-program perbaikan yang bermanfaat bagi semua. Terus ada juga di sini dakwah memiliki beragam tujuan mulai dari individu hingga masyarakat secara keseluruhan dengan 6 target objek dakwah atau mad'u, yaitu yang pertama itu dakwah yang dimulai dari diri sendiri atau dakwah an-nafsiyah, yang kedua itu dakwah antar individu atau dakwah al-fardiyah, dan yang ketiga itu ada dakwah kepada kelompok atau dakwah al-fi'ah. Terus yang keempat ada dakwah organisasi atau dakwah al-hijibiyah, dan yang kelima ini ada dakwah antar etnis atau dakwah asubiyah wa qabaliyah. Terus yang keenam ini ada dakwah komunitas massal atau dakwah al-ummah. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dakwah juga merupakan proses pembangunan yang mencakup yang pertama ada dakwah yang mengajak. Dakwah yang mengajak orang untuk berbuat baik yang tercakup dalam kalimat yad'una illa al-khair yang merupakan tugas utama para ulama. Dakwah dalam konteks mendorong orang untuk berbuat baik, benar dan bijak atau ma'ruf yang termasuk dalam makna wayamuruna bil al-ma'ruf sebagai tugas utama para pemimpin. Yang ketiga ada dakwah dalam arti mencegah perbuatan munkar yang tercermin dalam kalimat wayanhauna 'anil munkar sebagai fokus utama wilayatul hisbah. Selanjutnya, dakwah terbagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama ada taktik Islam yang merupakan penyebaran pesan dan penjelasan Islam. Yang kedua ada irsyad Islam yang merupakan upaya bimbingan dan konseling dalam Islam. Yang ketiga ada tadbir Islam yang merupakan program pemberdayaan umat Islam melalui lembaga-lembaga dakwah. Yang keempat ada tahbir Islam yang merupakan upaya pemberdayaan pengembangan masyarakat Islam. Baik, selanjutnya dari keempat bentuk dakwah tersebut di atas, perkembangan masyarakat dalam perspektif dakwah diwujudkan melalui dakwah tamkin dan atau tatwir yang mencakup pemberdayaan sumber manusia, lingkungan, ekonomi dan keumatan. Dakwah memegang peran penting dalam membangun masyarakat, di mana semakin tinggi kualitas dan jumlah dakwah yang dilakukan, semakin besar pula hasil yang diperoleh. Dengan demikian, output dakwah adalah masyarakat Islam yang mampu berperan dalam mengubah struktur sosial masyarakat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam konteks pembangunan sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aslam. Selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan dakwah menghadapi dinamika perubahan masyarakat, yaitu dalam proses berdakwah kepada masyarakat, pendakwah harus memperhatikan aspek-aspek yang memungkinkan pendengar atau penerima dakwah dapat memahami dan merasakan pesan yang disampaikan. Menurut Ahmad Watik, ada 5 hal yang penting untuk diperhatikan dalam berdakwah kepada masyarakat. Yang pertama itu ada dakwah seringkali disalahartikan sebagai pesan yang berasal dari luar, baik dalam metode pendekatan maupun konten pesannya. Oleh karena itu, penting bagi dai atau pendakwah untuk menggunakan pendekatan persuasif agar dapat merasakan kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat. Yang kedua itu ada masyarakat seringkali menafsirkan dakwah hanya sebagai ceramah spiritual yang sempit dan mengabaikan aspek-aspek kehidupan sehari-hari. Namun sebenarnya dakwah mencakup pesan-pesan yang relevan dengan realitas kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu dai atau pendakwah tidak boleh menganggap masyarakat yang menjadi sasaran dakwah sebagai entitas homogen dan dengan latar belakang yang sama. Mereka harus menyadari bahwa masyarakat memiliki beragam latar belakang, kondisi dan pandangan, sehingga dakwah harus disampaikan dengan penuh pertimbangan dan ilmu yang memadai. Yang keempat itu ada dalam berdakwah, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan
bahwa kebenaran akan mengatasi keburukan. Namun dalam melaksanakan dakwah diperlukan kesungguhan hati agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan. Para dai seringkali melakukan dakwah secara individual tanpa bekerja sama dengan dai atau penceramah lainnya. Hal ini mengakibatkan keterbatasan dakwah hanya pada bentuk lisan. Oke, terima kasih. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kita akan lanjut ke tanya jawab. Yang dimana di sini ada pertanyaan dari Firman Al-Fajri. Pertanyaannya yaitu bagaimana peran dakwah dalam pengembangan masyarakat dapat mempengaruhi transformasi sosial dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Baik, di sini saya akan menjawab tentang peran dakwah dalam masyarakat, pengembangan masyarakat dapat memiliki dampak yang signifikan pada transformasi sosial dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Yang pertama yaitu adalah penyadaran dan pendidikan, di mana dakwah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai Islam yang mencakup moralitas, keadilan, dan solidaritas. Dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama, dakwah dapat membantu mengubah pandangan dan sikap masyarakat terhadap isu-isu sosial, ekonomi, dan politik. Selanjutnya yaitu dari pemberdayaan. Dalam pemberdayaan, dakwah juga dapat berperan dalam pemberdayaan masyarakat dengan memberikan keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Di mana ini mencakup pelatihan keterampilan, pendidikan ekonomi, dan bantuan untuk mengembangkan usaha mikro masyarakat. Yang selanjutnya yaitu ada perubahan perilaku, di mana melalui dakwah nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, dan empati dapat ditanamkan dalam masyarakat. Kemudian dapat mengarah pada perubahan perilaku yang lebih positif dan mempromosikan kehidupan yang lebih baik secara individu maupun kolektif. Selanjutnya yaitu ada partisipasi dan dalam pembangunan. Dakwah yang mempromosikan keterlibatan aktif dalam pembangunan masyarakat dapat mengubah paradigma masyarakat dari sikap pasif menjadi proaktif. Dengan demikian, masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang berkontribusi pada pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Itu saja mungkin jawaban dari saya. Selanjutnya mungkin akan dijawab oleh Dina Nafadila Rahma. Oke, jadi selanjutnya ada pertanyaan dari Asifah Salsabila. Dia bertanya bagaimana cara ilmu disampaikan ketika dakwah mampu diamalkan di dalam masyarakat sehingga mampu mengembangkan masyarakat. Nah, jadi cara yang efektif itu untuk menyampaikan ilmu adalah dengan memastikan bahwa ilmu tersebut relevan dengan kebutuhan dan konteks masyarakat yang dituju. Hal ini bisa dilakukan dengan menyampaikan pesan-pesan yang praktis dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi selain dakwah yang efektif, juga harus memperhatikan nih cara penyampaian yang menarik, terus juga mudah dipahami sama audiens, dan paling penting itu melakukan pendekatan secara inklusif atau membangun dialog dengan masyarakat untuk menciptakan pemahaman yang mendalam dan mendorong perubahan positif. Jadi dakwah yang efektif itu tidak hanya tentang penyampaian teori saja, tapi kita juga bisa mencontohkan dengan perbuatan kita sendiri gitu, teman-teman. Mungkin selanjutnya akan dijawab sama Aslam pertanyaan selanjutnya. Jadi pertanyaan selanjutnya itu dari Muhammad Rizky Fatullah. Dia bertanya itu, apakah hanya para dai dan ustadz saja yang dapat berdakwah untuk mengembangkan masyarakat? Tentu tidak. Dakwah atau upaya untuk mengembangkan masyarakat tidak hanya terbatas pada para dai dan ustadz. Siapapun yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk berbagi nilai-nilai positif serta mendorong perubahan yang baik dalam masyarakat dapat berkontribusi dalam upaya tersebut. Orang-orang dari berbagai latar belakang seperti pendidik, pemimpin komunitas, tokoh masyarakat, dan bahkan individu biasa dapat berperan dalam membentuk perubahan yang positif dalam masyarakat. Mungkin itu saja tanya jawab kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.